Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maftuhatus Sholeh MLG ingin memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian, ya, khususnya untuk mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf. Kali ini saya akan memberikan penjelasan dulu, ya, sebelum kita mulai membahas tentang metodologi mengenai mengapa kita perlu menulis karya ilmiah, ya. Dalam hal ini mungkin skripsi, ya, untuk mahasiswa S1 manajemen zakat dan wakaf. Poin-poin presentasi saya nanti terkait dengan pengertian karya ilmiah atau konsep dasar penelitian, bagaimana memulainya, seperti apa prosesnya, dan juga tahap-tahap penulisan laporan hasil penelitian itu seperti apa, serta mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Oke. Mengapa kita perlu menulis karya ilmiah? Mungkin ada beberapa alasan. Alasannya bisa alasan pragmatis dan juga bisa alasan yang bersifat idealis ilmiah. Cara pragmatis, alasan untuk mengapa kita perlu menulis karya ilmiah, perlu adik-adik ketahui bahwa kewajiban untuk menulis karya ilmiah itu bukan hanya diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga kepada dosen, ya, karena dosen itu mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi. Selain memberikan pendidikan dan pengajaran seperti yang Ibu lakukan saat ini, juga melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, itu. Jadi kalau ada dosen mungkin tidak perlu Ibu bahas di sini, ya. Nanti kalian bisa lihat di slide. Kemudian tapi bagi mahasiswa juga ada kewajiban untuk menulis karya ilmiah ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui, mata kuliah dalam kurikulum kita ada mata kuliah skripsi. Jadi menulis karya ilmiah itu merupakan bagian dari kewajiban untuk pemenuhan beban mata kuliah, di dalam ini mata kuliah skripsi, jumlahnya 4 SKS. Yang kedua, merupakan syarat untuk kelulusan, yaitu untuk meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Jadi adik-adik nanti dari program studi manajemen zakat wakaf, kalau sudah melakukan penulisan skripsi, ya, dari hasil penelitiannya kemudian sudah diujikan dan dinyatakan lulus, tentu saja sampai pada tahapan skripsi ini adik-adik harus menempuh sejumlah mata kuliah, ya, yang memang dibebankan kepada kita. Mungkin jumlahnya sekitar 144 SKS, ya. Jadi ada syaratnya untuk bisa mendaftar proposal dan lain sebagainya, ada prosedurnya sampai akhirnya kalian bisa menulis skripsi setelah melakukan penelitian. Jadi setelah diujikan tadi itu, ya. Jadi Nita kalau sudah lulus nanti mendapat gelar sarjana ekonomi. Yang kedua, alasan selain alasan pragmatis, ada alasan idealis ilmiah. Nah, alasan idealis ilmiah ini adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab kalian melakukan tridharma. Dan yang kedua, kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu masing-masing. Jadi kalian kalau sudah menyandang gelar sarjana, kalau ingin menyandang gelar sarjana, dalam ini sarjana ekonomi, kalian harus berkontribusi pada pengembangan keilmuan, ya, ilmu pengetahuan sudah bidang yang dipilih, yaitu bidang ekonomi, khususnya bidang manajemen dan manajemen, terkhusus lagi dalam bidang manajemen zakat dan wakaf itu, ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab keilmuan. Makanya nanti ketika misalnya menulis skripsi itu nanti ditanya apa kontribusi dari topik yang dipilih ini, kenapa Anda memilih ini, gunanya untuk apa. Nah, kalau gunanya tadi itu alasan pragmatisnya sebagai syarat untuk kelulusan mendapat gelar sarjana ekonomi, tetapi di balik itu harus ada alasan-alasan idealis, yaitu pengembangan keilmuan. Karena itu ketika memilih judul atau memilih topik itu tidak sembarangan.
kenapa ini dipilih judul ini, apa gunanya nanti, apakah ada diperlukan oleh masyarakat, apakah bisa digunakan untuk pengembangan keilmuan dan lain sebagainya. Tentu arahnya seperti itu. Oleh karena itu ketika kita melakukan penulisan skripsi ini harus diawali dari suatu penelitian, yang proses penelitian itu diawali dengan mengajukan sebuah proposal yang harus meyakinkan bahwa ini mempunyai kontribusi terhadap pengembangan keilmuan. Ya. Berikutnya mungkin kita langsung apa itu pengertian dari karya ilmiah. Ya. Secara sederhana, karya ilmiah adalah suatu hasil penelitian, pengamatan, dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk, ada dua bentuknya, bisa langsung dalam paper akademik atau artikel, atau dalam skripsi, tesis, disertasi. Nah, kalau paper akademik itu tidak selalu terkait dengan dengan suatu proses studi ya. Jadi bisa jadi walaupun misalnya sudah lulus ya, itu tetap kami sebagai dosen misalnya punya kewajiban untuk selalu melakukan publikasi di jurnal atau menulis artikel dan lain sebagainya. Jadi kalau yang paper akademik atau artikel jurnal ini tidak terkait langsung dengan akreditasi, dengan skripsi atau tesis atau disertasi, tetapi bisa jadi hasil dari penulisan skripsi, tesis atau disertasi ini dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, dan itu yang terbaik. Jadi walaupun itu target berikutnya ya dari penulisan sebuah karya ilmiah, tetapi Ibu harap ketika kalian mulai penelitian ya, memilih proposal, memilih judul, itu sudah punya orientasi untuk bagaimana hasil dari penelitian ini bisa dibaca oleh halayak, oleh publik, karena itu perlu dipublikasi. Nah, tapi itu target berikutnya ya. Yang target pertamanya tentu saja tadi itu untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar akademik ya, dalam ini sarjana ekonomi. Oke. Jadi paper yang kedua jenisnya itu dalam bentuk skripsi ya, tesis atau disertasi, yang tentu saja ini sangat terkait dengan tadi suatu proses studi. Jadi kalau mau lulus menjadi sarjana, kalian diwajibkan untuk menulis skripsi ya. Mungkin ada juga perguruan tinggi yang tidak mewajibkan skripsi, tetapi dalam kurikulum kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang, itu skripsi merupakan salah satu syarat dari kelulusan. Oke. Catatannya, baik paper, artikel jurnal lepas tadi ataupun skripsi, tesis atau disertasi ini harus berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau dikatakan karya ilmiah itu, kata kuncinya dia harus berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tidak berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, tidak bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Mungkin kalian memberikan status chat atau menulis di blog atau menulis di status di Facebook dan lain sebagainya, yang bisa jadi itu ini tetapi tidak mempunyai kontribusi pada ilmu pengetahuan, itu tidak bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Itu karya populer saja, walaupun misalnya ternyata pembacanya banyak dan dirasakan bermanfaat gitu ya, karena karya ilmiah nanti ada kaitannya harus melalui suatu proses tadi ya. Oke. Secara umum, karya ilmiah dapat berupa penemuan baru atau penyempurnaan dari teori yang ada, sehingga karya tulis yang tidak memenuhi kriteria ini tidak dapat disebut karya ilmiah. Nah, jadi kalau misalnya karya ilmiah penemuan baru itu mungkin levelnya kalau di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu jenjangnya tidak di adik-adik ya, tidak di S1, tetapi di S3 itu dituntut untuk creating atau menemukan ya, mempunyai penemuan baru. Tetapi kalau kita yang S1 saat ini adik-adik ini mungkin tahapannya tidak menemukan hal yang baru,
tapi tentu saja dalam penelitiannya ada harus yang baru, tapi bukan penemuan baru secara teoretik maksudnya, tetapi juga tapi kalian harus misalnya menyempurnakan teori. Menyempurnakan teori itu mungkin levelnya untuk S2. Nah, kalian bisa untuk membandingkan teori dengan praktek ya, jadi seperti itu. Jadi levelnya kalau yang Ibu tulis ini menyempurnakan teori, tuntutannya memang agak tinggi, tetapi di level KKNI mungkin kalian bisa melakukan analisis ya terhadap identifikasi masalah yang dikemukakan sesuai dengan topik yang dipilih. Jadi kalau hanya mengetahui nanti kita akan bahas ya rumusan masalah kalian itu tujuannya itu untuk apa. Kalau untuk mengetahui mungkin levelnya itu untuk S1 ya itu memang harus sampai mengetahui, tetapi Ibu menuntut kalian juga melakukan analisis. Jadi rumusan masalah itu bisa jadi nanti kita buat ya, itu ada 3 misalnya. Yang pertama itu mengetahui, itu untuk mengidentifikasi permasalahan. Rumusan masalahnya yang kedua itu kalau bisa sudah menganalisis. Jadi menganalisis itu melakukan perbandingan antara teori dengan praktek. Nanti ya, ini untuk video kita kali ini hanya untuk memberikan wawasan dulu pada kalian. Seperti itu. Ya. Ketika suatu karya tulis hanya menjelaskan teori yang ada, bersifat deskriptif dan bukan merupakan hasil penelitian atau pemikiran konstruktif, maka karya tulis tersebut bukanlah karya ilmiah dan hanya merupakan karya tulis biasa. Itu seperti Ibu jelaskan tadi. Ya, jadi kalau hanya menjelaskan teori yang ada, itu levelnya itu tidak bisa dikatakan sebagai level sarjana, ya seperti itu. Kalaupun ada, makanya nanti tuntutannya ketika menulis mungkin apa ini kontribusi Anda? Pertanyaan penguji biasanya seperti itu, karena hanya menjelaskan teorinya begini, itu seperti apa. Sebaliknya, ketika suatu karya tulis merupakan hasil pemikiran penulis, penelitian dan sebagainya, maka buku karya tulis tersebut berkontribusi bagi pengetahuan dan karya ilmiah. Nah, jadi di samping kita menganalisis teori itu, dengan melihat pada praktek yang kita jadikan objek penelitian, kita mengemukakan apa temuan kita dari hasil ini, walaupun temuannya bukan berupa teori, tapi hanya menyempurnakan teori atau menguatkan teori, misalnya seperti itu. Jadi nanti makanya ketika misalnya dalam suatu karya ilmiah, ketika proposal sudah di ACC, bab 2-nya itu kalian harus merumuskan suatu landasan teori, yaitu membangun suatu kerangka teoretik sehingga kalian punya acuan ketika akan melihat meneliti langsung di lapangan. Kalau penelitian lapangan, kalau konsep pun seperti itu. Jadi penelitian nanti ada 2 hal ya, ada yang berupa penelitian lapangan, ada yang berupa penelitian library atau penelitian kepustakaan. Biasanya ini bersifat konseptual. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana memulai sebuah penelitian. Ya, mungkin siklus apa saja yang dilalui. Ketika Ibu mengatakan menggambarkan siklus ini, artinya ini nanti sampai ke laporan hasil penelitian ya. Yang pertama, kalian harus berawal dari suatu kegelisahan akademik. Jadi ketika memilih topik itu bukan karena saya ingin tahu. Nah, tolong dicatat. Penelitian dimulai karena adanya kegelisahan akademik ya, yang sifatnya objektif. Ya, tentang pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, dan itu secara objektif dianggap menarik dan dianggap tepat untuk dilakukan penelitian. Jadi seringkali ya pengalaman Ibu ketika kalian menguji mewawancarai proposal, kalian karena saya ingin tahu. Nah, itu tidak bersifat objektif kalau jawabannya saya ingin tahu ya. Yang objektif itu kalau dikatakan yang objektif itu misalnya
Bu, ini penting untuk diteliti karena misalnya hasil penelitian ini bisa jadi dapat memperbaiki kondisi masyarakat, atau hasil penelitian ini dapat memberikan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, misalnya pemerintah atau masyarakat tadi, atau mungkin lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi hasil dari penelitian ini penting untuk diketahui oleh halayak. Nah itu, jadi bukan karena saya ingin tahu, karena ini menarik Bu, ini merupakan suatu role model yang bisa kita jadikan acuan, karena itu saya ingin menelitinya ya. Jadi itu, jadi disepakati dulu, bukan karena semata saya ingin tahu, apalagi alasannya karena misalnya kebetulan itu objeknya itu saya mudah mendapatkan datanya karena itu perusahaan papa saya sendiri. Nah itu sangat-sangat tidak objektif ya, itu sangat subjektif. Walaupun dalam prakteknya mungkin ada kalanya kalian memilih suatu objek penelitian yang kalian rasa akan mudah mendapatkan data karena ada kedekatan emosional atau kita terlibat di sana, tetapi itu tolong jangan diungkapkan di dalam proposal, jangan diungkapkan ketika wawancara. Tetap harus dicarikan apa alasannya secara objektif dan ilmiah ya. Nah, karena itu kita tidak cukup hanya melakukan apa dan bagaimana. Ketika kita melakukan apa dan bagaimana itu harus berbasis data. Nah, ini ya. Jadi kalau bahasa proposal, bahasa wawancara proposal biasanya ditanya apa fenomenanya. Ketika ujian skripsium seperti itu, apa fenomena yang mendasari Anda tertarik untuk meneliti ini? Nah, apa itu fenomena? Pertanyaan kan seperti itu. Apa fenomenanya? Fenomena itu merupakan kesenjangan antara teori dan praktek, kurang lebihnya seperti itu. Misalnya begini, Ibu contohkan. Ketika misalnya orang ketika dia makan, ya ini Ibu kasih contoh yang paling mudah dipahami. Orang kalau sudah makannya cukup ukuran porsinya, itu secara teori pasti dia merasa kenyang. Ya. Ketika orang makan dan merasa kenyang, itu tidak perlu diteliti. Berarti itu sudah sesuai dengan teori. Tetapi kalau ada orang yang makan terus-terusan, ya, tetapi tidak pernah kenyang. Nah, itu yang perlu diteliti. Karena bertentangan dengan teori bahwa orang sudah makan itu pasti kenyang. Orang sudah makan dengan porsi yang cukup ya ini ya. Kalau misalnya makannya memang sedikit, mungkin ya tidak kenyang. Itu juga tidak bertentangan dengan teori. Istilahnya teori, orang makan itu kenyang, orang makannya cukup, apalagi lebih porsinya, dia pasti merasa kekenyangan. Kalaupun orang makan tetapi porsinya sedikit atau kurang, mungkin dia belum kenyang. Itu sesuai dengan teori. Tetapi apabila ada orang yang terus-terusan makan menurut adat, menurut kebiasaan, menurut ini, seharusnya orang itu sudah kenyang tetapi orang itu tidak kenyang-kenyang, itu ada kesenjangan antara teori dengan praktek. Berarti bertentangan dong dengan teori bahwa orang makan itu akan merasa kenyang. Nah, ini yang harus dianalisis. Boleh jadi dalam konteks ini dianalisisnya dibawa ke dokter. Ada masalah apa dengan metode metabolismenya? Ada masalah apa dengan pencernaannya? Nah, itu ya. Jadi tolong ketika kalian mengungkapkan, ditanya apa fenomenanya, berarti kalian sudah punya acuan suatu teori dan kalian melihat ada suatu kesenjangan antara teori dan praktek. Kesenjangan itu bisa jadi kesenjangannya sangat besar seperti tadi, atau hanya
kesenjangan sedikit. Itu fenomena. Atau fenomena itu bisa juga hal yang baru, yang aktual, yang menarik untuk diteliti. Atau fenomena ini mungkin karena hal itu baru, misalnya suatu aplikasi zakat atau aplikasi wakaf diterapkan dan kita belum melihat bagaimana efektivitasnya, misalnya boleh itu diteliti karena itu mungkin bagian dari sesuatu yang baru. Nah, ya itu secara sederhana itu. Jadi ketika kita ingin meneliti, melihat apa dan bagaimana dan kenapa itu, kita sudah berangkat dari suatu gambaran teori, dan berdasarkan teori yang kita pahami itu ada kesenjangan di situ. Itu. Atau kita ingin melihat aplikasi sesuatu yang baru. Nah, itu contoh yang umum ya. Kalau misalnya contoh terkait dengan wakaf atau terkait dengan zakat, misalnya ini contoh, kalian mengetahui bahwa dalam fikih zakat yang namanya mustahik itu terdiri dari 8 asnaf, 8 golongan. Tetapi kalian menemukan ada seorang tokoh, ya, tokoh kontemporer, atau kalian baca di kitab klasik, atau kalian baca suatu apa, dia menyatakan bahwa asnaf itu ada 9. Nah, mungkin itu menarik. Kalian ingin mengkaji pemikiran ini tentang 9 asnaf mustahik zakat. Misalnya kalau ada yang seperti itu contoh ya. Nah, jadi ibu memberikan contoh bagaimana kalian menemukan fenomena yang menarik untuk dijadikan topik penelitian. Kita belum bicara judul dulu. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, jangan mikirin judul dulu, tapi ada fenomena apa, ada masalah apa di situ yang menarik untuk diteliti. Acuannya apa? Acuannya ketika kita membaca suatu teori atau memahami suatu teori, ada yang berbeda sepertinya dalam konteks fenomena yang kita teliti ini. Ada suatu kesenjangan. Kesenjangan itu bisa besar atau kesenjangannya hanya kecil-kecil saja. Nah, kemudian juga misalnya kalau bisa juga, apalagi kalau penelitiannya kuantitatif sifatnya, itu dicari research gap atau kesenjangan penelitian. Jadi banyak peneliti yang sudah mengambil objek yang sama, bisa jadi tempatnya berbeda-beda, tetapi ternyata hasilnya berbeda-beda. Jadi ketika walaupun sudah ada penelitian tentang topik serupa tetapi hasilnya berbeda-beda, kita masih mempunyai celah untuk menelitinya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dianggap itu ada di latar belakang juga ya, itu bisa menguatkan fenomena yang ingin kita angkat. Karena itu proses berikutnya ya, kalian mungkin nanti menulis proposal itu diminta untuk melakukan studi literatur dulu. Nah, kemarin ya, untuk yang tidak mengikuti webinar tentang penelitian, ibu tugaskan untuk melakukan literatur review. Itu gunanya itu. Jadi kalian pilih topik-topik yang senada, yang serupa dengan topik yang akan kita angkat. Ya, kalau ibu sarankan misalnya supaya tidak terjadi plagiarisme, ketika saya berpikir untuk meneliti praktik zakat di mana. Nah, kalian klik saja di Google misalnya seluruhnya judul atau topik yang ingin kalian angkat. Oh, ternyata ada. Oh, ada, sudah banyak yang di situ. Mungkin ibu sarankan sih sebaiknya tidak diteliti lagi, tapi misalnya kalian cek satu-satu tadi itu. Oh, Bu, masih ada celah untuk diteliti karena hasilnya berbeda-beda. Kedua, jangka waktu yang mereka lakukan itu berbeda dengan kita. Dalam konteks sekarang ada fenomena baru sehingga ada waktu, karena waktunya berjalan seperti tadi. Kalau dulu misalnya undang-undangnya masih yang amanat, sekarang sudah ada peraturan baru, karena itu masih bisa untuk diteliti. Silakan seperti itu. Nah,
dari penelitian-penelitian yang sama itulah kalian lihat ya, adakah riset gap atau tidak itu ya. Atau studi literaturnya, misalnya guna studi literatur juga bukan melihat bukan semata melihat hasil, bukan semata melihat objeknya, tempatnya di mana. Jadi dia dilihat semua. Dia bagaimana metodenya. Bu, di sana menggunakan kualitatif, saya akan menggunakan kuantitatif. Tapi tentu saja logikanya masih harus dijalankan. Ya, apakah logis misalnya penelitian saya ini dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif, seperti itu. Kemudian misalnya kalian selain melihat metode, kalian melihat teori. Bu, di situ memang menguji objek yang sama, tetapi teori yang digunakan akan berbeda dengan teori yang saya pilih, misalnya seperti itu boleh. Jadi ketika kalian melakukan studi literatur itu, ya, kalian lihat abstrak, lihat fenomenanya apa, rumusan masalah metodenya apa, hasilnya apa, diskusinya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Nanti kalian bandingkan, ibu sarankan sih buat dalam sebuah tabel. Nanti ini ketika misalnya bahkan dengan melakukan studi literatur itu kita bisa menemukan apa yang akan kita teliti, dan itu masih punya celah dalam sisi penelitian tadi. Berarti masih bisa kita teliti, ternyata penelitian si A ini merekomendasikan ini untuk diteliti. Misalnya disebutkan di situ keterbatasan penelitian saya ini adalah hanya menyangkut variabel A, B, C. Nah, yang C, yang D belum dibahas. Karena itu penelitian berikutnya bisa melihat ini dengan menguji pada variabel D misalnya. Nah, itu gunanya literatur review. Nah, setelah melihat dari teori yang ada, dari literatur review yang ada, kita kemudian mengembangkan hipotesis ya. Hipotesis atau hasil yang diharapkan berdasarkan pengetahuan kita tadi. Jadi kita hipotesis itu sebenarnya dugaan sementara. Jadi dari apa yang kita pahami melalui literatur review, melalui itu ya. Jadi hipotesis itu tidak tiba-tiba ada. Jadi Anda harus melakukan setelah melihat tadi itu fenomena dan sebagainya. Kemudian dari literatur review yang ada dan sebagainya, kalian melihat secara teoritik ini hipotesisnya bagaimana misalnya. Ya, intinya hipotesis itu kan. Kalau dalam kuantitatif hipotesis ini biasanya harus jelas, tetapi kalau dalam kualitatif memang tidak pada dasarnya kebanyakan tidak dikemukakan secara jelas ya, tetapi tetap peneliti itu harus punya hipotesis walaupun dia tidak diungkapkan ya dalam penelitian khusus yang kualitatif. Kalau kuantitatif harus ada hipotesis. Oke. Berikutnya setelah melakukan hipotesis, Anda melakukan pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data ini intinya ini nanti sudah ini ya sampai ke hipotesis dan sebagainya. Ini ibu menggambarkan dulu proses penelitian secara umum, belum mengemukakan proposal ya. Jadi setelah melakukan hipotesis berarti Anda melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berarti Anda sudah turun ke lapangan. Ya, tergantung metode yang dipilih. Apakah di sini sih Ibu contohkan ada eksperimen lab. Kalau misalnya melakukan ini, tapi untuk manajemen zakat wakaf saya kira tidak melakukan eksperimentasi di lab ya. Melakukan survei, sampling. Kalau itu metodenya metode kuantitatif, atau metode FGD, interview ya, focus group discussion, atau melakukan interview untuk yang metodenya memilih metode kualitatif. Jadi seperti itu. Jangan misalnya kalian mengatakan jenis penelitian ini kuantitatif, tetapi kalian metode yang digunakan untuk pengumpulan data melakukan FGD atau melakukan interview. Itu kan salah, berarti kalian tidak memahami. Kayak setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis ya. Setelah dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, kesimpulan ini kalian harus kaitkan lagi dengan hipotesis tadi. Apakah mendukung hipotesis? Ya. Apakah merupakan temuan baru misalnya? Berbeda dengan hipotesis. Apakah kalau misalnya hipotesis, kalau misalnya ada suatu konsep yang kalian yang ingin diuji, yang ingin diteliti, apakah ini mendukung konsep yang lama, menyempurnakan konsep yang lama, ataukah konsep yang baru. Tetapi tentu saja
eh, konsep baru ini ya, mungkin levelnya untuk tahapan S1 ini berbeda ya, tapi memang konsep ya, bukan teori. Kalau konsep masih mungkin untuk S1. Ternyata misalnya dari temuan kita penelitian tentang pendapat siapa tentang zakat, ada konsep baru yang dikemukakan. Ini yang berbeda misalnya dengan pandangan mengenai zakat pada umumnya, khususnya misalnya kalau kita lihat yang bukunya menjadi master, yaitu fikih zakatnya Al-Qardawi misalnya, itu dijadikan acuan misalnya, itu ternyata agak berbeda misalnya apa. Nah, yang berbeda itu walaupun cuma sedikit ya, itu merupakan temuan baru dari kalian. Jadi hasil dari penelitian itu tadi itu, oh berarti ada kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Ternyata selain konsep tentang zakat yang dikemukakan para ahli, ada konsep baru yang tentu saja ini konsep baru ini harus dianalisis, bukan hanya diterima. Kamu kemukakan ini bagaimana misalnya. Karena itu sebenarnya kalau yang konseptual dalam bidang ini harus memahami juga usul fikih dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, setelah disimpulkan, nah itulah kalau kita di S1, S2, S3 di proses pendidikan, kesimpulan itu ya kemudian ini kan dituangkan dalam disertasi S3, yang S2 tesis, yang S1 skripsi. Tetapi kalau ini harus diekstrak lagi, dipublikasi, kemudian menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk paper tadi. Tapi kita ya, kalian ini tentu hanya untuk melahirkan skripsi yang nanti dipublish melalui e-repository. Nah, tapi untuk perkembangan ke depan mungkin Ibu ingatkan juga ya, kalian juga kan peraturannya belum ada saja, kalian juga harus menjurnalkannya. Kalau di S2 kita di FEBI ini sudah wajib menulis jurnal untuk salah satu syarat melakukan munakosah. Oke. Ya. Jadi untuk sampai ke tahapan itu apa dulu yang dilakukan ya? Itu yang kita ini. Jadi walaupun penelitiannya sifatnya kuantitatif atau kualitatif, tentu harus dimulai dari proses membaca ya. Jadi itu tadi Ibu katakan bahwa ketika kalian mengumpulkan latar belakang, mengungkapkan fenomena, itu harus berbasis data. Itu yang ini. Ibu sering pengalaman kalian hanya asumsi. Asumsi dengan data itu berbeda. Jadi kalian harus membaca apa itu bisa diverifikasi data atau tidak dan sebagainya. Kalian menemukan data-data dari bacaan tadi dan lain sebagainya, atau kalian ini kalian sudah konfirmasi ke tempat. Kalau misalnya objek penelitian kita lapangan dan dari survei awal misalnya sudah ada, itu bisa diteliti dan lain sebagainya, kemudian ditulis ya, kemudian direview itu kalau dalam proses kita yaitu dibimbing dan kemudian dilakukan proses ujian munakosah. Setelah itu direvisi ya, baru kemudian kalian setelah dinyatakan lulus dan ini diupload dalam e-repository ya. Kalau di artikel ilmiah yang umum yang ini itu setelah masuk ke editor jurnal, direview oleh editor, oleh reviewer di jurnal itu, kemudian baru dipublish. Dan mungkin kalian perlu tahu juga ya, proses untuk menerbitkan suatu artikel jurnal itu tidak mudah. Jadi kalau kalian berpikir dosen ini pinternya aja bimbing ngeritisi karya kita, kami pun seperti itu. Jadi kami punya kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah dan sudah menulis dan lain sebagainya. Seringkali kita melakukan proses yang lama seperti kalian bimbingan nanti ya. Jadi untuk terbit karya ilmiah kita itu melakukan suatu proses review yang panjang, khususnya untuk jurnal-jurnal yang ini yang bereputasi ya. Oke ya. Ya. Jadi Ibu singkat saja ya. Jadi sebelum kalian melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu pra penulisan, yaitu yang pertama membuat proposal. Nah, nanti Ibu tugaskannya tidak langsung membuat proposal ya. Nanti di akhir Ibu sebutkan ada tugas untuk kalian
membuat proposal ini, cara yang pertama cek dulu pedoman penulisan di prodi. Jadi kalau kalian mahasiswa manajemen zakat wakaf, tolong dicek pedoman penulisan di program studi manajemen zakat wakaf supaya penulisan teknik penulisannya sesuai dengan pedoman. Yang kedua, cek dulu kemirikan judul di prodi atau di tempat lain. Nah, Ibu katakan ya tadi itu, kalian sudah berpikir tentang suatu fenomena, masalah penelitian yang menarik, kira-kira judulnya ini, kalian cek dulu judul itu sudah diteliti atau tidak. Jadi jangan sampai ternyata sama persis ya, ini sudah kejadian, ini bukan ini ya, ini kisah nyata. Bahkan di prodi kalian sendiri boleh ditanya kepada prodinya, ternyata satu angkatan itu mempunyai ternyata judulnya sama persis. Nah, itu tentu tidak bisa diterima. Jadi nanti biasanya yang judulnya belakangan terekap di prodi itu yang disuruh mengalah ya. Kadang-kadang prosesnya begini, ada misalnya angkatan 2017 dia sudah melakukan penelitian, mendaftar ke prodi, proposalnya sudah di ACC dengan judul seperti itu, tapi dia ternyata tidak selesai. Misalnya tiba-tiba tak suatu hal apa tidak periode berikutnya misalnya ganti ketua prodi atau gimana, ternyata di ACC oleh prodi yang baru. Nah, seperti ini. Tapi insya Allah kalau di kita ininya sudah arsipnya sudah bagus ya. Kalau di ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi hal seperti itu, atau misalnya ternyata dia sebenarnya judulnya bukan itu yang terdaftar di prodi, tapi karena sudah proses bimbingan oleh pembimbing diarahkan untuk mengganti judul dan ternyata tidak di cross check dulu ya. Ternyata judul yang baru yang sempronya setelah dia sempro itu ada yang mengangkat itu. Nah itu. Jadi cek kemiripan judul bukan hanya di prodi tempat lain, itu sekalian melakukan literatur review tadi. Tapi kalau literatur review Ibu sarankan bukan bentuknya skripsi ya, sebaiknya kalau literatur reviewnya sendiri sudah ke artikel yang sudah dijurnalkan ya, walaupun itu hasil penelitian. Yang ketiga, cek literatur yang mendukung ya. Lihat jurnal terkait topik yang diminati. Tadi seperti Ibu katakan, ketika kalian mengangkat wakaf, case wakaf link sukuk, misalnya kalian ingin mengangkat itu, kalian cek jurnal, artikel-artikel jurnal yang mengangkat tentang itu. Oke. Ya, nah ini Ibu contohkan ada beberapa jurnal. Kalau di kita Ibu sarankan yang sudah terindeks oleh Sinta ya. Kalau kalian S1 ya Sinta cukup lah ya. Tapi kalau bisa sampai nembus ke Scopus ya bagus. Tetapi kalau ini cek di Sinta itu jurnal-jurnal, kalian cari topik-topiknya ya. Ya Sinta itu apa? Sinta itu sistem pengindeks ya yang sudah diakui oleh Kemenristek Dikti. Jadi kalian nanti pahami itu. Jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, jadi ya, kalau ini terakreditasi Sinta 1, 2 itu berarti sangat bagus, sangat bereputasi. 3, 4 itu juga sudah bagus. Dosen aja sudah agak susah sekarang nembus ke yang, apalagi yang 1 ya, yang 2, yang 3 saja sudah agak sulit. Seperti itu. Nanti ada sampai 6 ya Sinta itu. Jadi kalian cari jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta seperti itu. Oke. Atau ke Scopus, tapi ini Ibu wawasan aja ya. Lewat mana? Lewat Skimago ya, rankingan di ini tuh Skimago namanya. Tapi mungkin kalau ada yang ke situ Ibu tidak membatasi, tapi Ibu harap yang cek di Sinta ya. Kemudian setelah kalian melakukan proposal tadi, melakukan literatur review dan ini, tulis proposalnya, ikuti pedoman penulisan proposal yang ada di prodi. Nah setelah itu baru tahap penulisan. Nah penulisan ini berarti kalau proposal sudah di ACC, kalian sudah boleh melakukan penulisan penelitian. Tentu saja tahapannya tadi itu kalian landasan teori, bimbingan dan lain sebagainya. Proses penelitiannya itu dicapai, dilakukan dengan sebaik-baiknya ya.
metodenya seperti apa, tentu saja itu nanti harus dikelirkan dalam proposalnya ya. Jadi proposal itu bisa jadi itu sebenarnya ringkasan dari 3 bab yang ingin ini, tapi nanti dikembangkan lagi setelah mendapat pembimbing, dikembangkan lagi bersama pembimbingnya, apa teorinya, bagaimana metodenya. Nah, ikuti sistematika penulisan di pedoman penulisan ya. Tentang referensinya, kita menggunakan catatan kaki, misalnya sudah disarankan untuk menggunakan tool manager ya, seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan proses bimbingan, nanti bimbingan dengan para pembimbing disarankan tidak kurang dari 8 kali. Jadi kalian agak sabar ya, kalian mendapat 2 pembimbing 1 dan 2 seperti itu. Kemudian setelah lolos misalnya bimbingan itu, kalau ibu sarankan begini ya, jadi kalian setelah lolos proposal di ACC oleh prodi proposalnya, ngadep ke pembimbing 1 bab 1 dan rencana daftar isi. Kenapa perlu? Kalau ibu pembimbingnya biasanya ibu perlu rencana daftar isi, ibu supaya bisa melihat bagaimana kalian akan mengembangkan penelitian nanti, penulisan laporannya apa. Kadang-kadang kalian salah, jadi mengembangkan teori ya, ketika urutannya ini begini: teori, konsep, variabel, indikator. Dari hasil ini bab 2 itu harus ada itu. Apa teori besarnya, bagaimana konsepnya, bagaimana variabelnya, variabel-variabel yang kita angkat ya dalam judul itu apa, kemudian bagaimana indikator setiap variabel. Tapi kalian kadang-kadang menulisnya tertukar-tukar ya, atau ada yang nggak ada teorinya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu baru kalian dari indikator inilah kalian mencari data. Kalau indikator kualitatif berarti cari datanya misalnya melalui interview, melalui wawancara. Tetapi yang akan kalian tanya tuh ya indikator-indikator ini. Kalau kuesioner berarti kalian ya indikator yang baik itu bahkan bisa dikonversi menjadi pernyataan, item-item pernyataan dalam kuesioner. Nah, seperti itu. Seharusnya bab 2 itu harus clear sampai ke indikator. Nah, itu kalau ibu makanya minta ketika maju pertama itu mana rencana daftar isi, kemudian ibu cek proposalnya khususnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kalau S1 ya oke, yang pertama deskripsikan dulu bagaimana bla 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 bla, tujuannya untuk mengetahui ya. Jadi rumusan masalah nanti akan sangat terkait dengan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah 1 itu menjawab tujuan penelitian nomor 1 itu menjawab rumusan masalah 1. Yang kedua bagaimana analisis terhadap, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kalian melakukan analisisnya kuantitatif, cara regresi biasanya per variabel ya, seperti itu. Bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh variabel X2 terhadap Y, misalnya seperti itu ini. Nah, nanti ya bagaimana penulisan kuantitatif kualitatif mungkin akan kita bahas berikutnya. Jadi nanti kalau sudah di ACC oleh pembimbing ya, pembimbing 1 kalian bimbingan dulu dengan pembimbing 2 bab 2 bab 3 masalah teori dan metodologinya. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif bab 3-nya itu isinya tentang gambaran wilayah penelitian, karena biasanya metodenya ada di bab 1. Tapi kalian cek aja nanti di buku pedoman penulisan Mazawa seperti apa ya. Nah, setelah selesai pembimbingan bab 3 balik lagi ke pembimbing 1 ya untuk dicek teorinya. Jadi bab 1 pembimbing 1, setelah di ACC pembimbing 1 ke pembimbing 2 1 sampai 3, setelah selesai dari pembimbing 2 1 sampai 3 balik lagi ke pembimbing 1 untuk mengecek bab 2 bab 3-nya. Tadi kan belum dicek. Nah, setelah di ACC oleh pembimbing 1 misalnya lanjutkan penelitian lapangan, atau sebelumnya biasanya silahkan buat kuesioner. Nah, kuesioner itu di ACC juga oleh 2 orang tadi, pembimbing 2 dan pembimbing 1. Kalau draft wawancara silahkan di ACC juga, baru kalian turun ke lapangan. Jadi tidak bisa tiba-tiba kalian sudah punya kuesioner padahal bab 2-nya belum di ACC, itu sangat aneh ya. Berarti kalian tidak melakukan proses penelitian yang betul. Kemudian setelah di ACC baru di
nanti di lembar bimbingan kalian itu kalau secara online, sekarang dituntut online ya supaya terekap, walaupun kalian diminta kadang-kadang offline juga, karena kadang-kadang kami dosen itu agak susah menjelaskan ya secara online, tetapi tetap direkap secara online. ACC silahkan diujikan setelah lolos cek plagiarisme. Nah, itu yang patut diikat. Karena itu Ibu harap ya menulis itu bukan hanya mengcopy paste. Kalau menulis laporan itu mengcopy paste, nanti kalian kena cek plagiarisme dan tidak lolos untuk diujikan. Jadi itu nanti ada prosesnya ya. Nah, setelah lolos cek plagiarisme, kita malah menggunakan Turnitin, itu maka kalian sudah berhak mendaftar munaqosyah ya. Tuh ya. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan Ibu untuk tugas ya. Jadi tugas yang kemarin oke, nanti Ibu periksa. Mungkin sekarang ini lagi tugas kalian, boleh nanti lihat di slide, pilih fenomena penelitian yang menarik untuk dikaji dalam bidang zakat atau wakaf ya, atau dua-duanya zakat dan wakaf kalau kalian mengambil dua sisi itu. Tapi Ibu sarankan kalian boleh pilih zakat atau wakaf atau yang terkait ya, tuangkan dalam 1 atau 2 paragraf ya, kalau lebih silahkan. Tapi fenomena itu Ibu harus ingatkan harus berbasis data, bukan asumsi semata ya. Data itu apa? Misalnya ada laporan atau ada berita di koran atau ada rilis dari lembaga yang berwenang terkait dengan itu. Ini menarik sekali, kenapa terjadi perubahan tabel ini ya. Misalnya kalau digrafikan ini kok tiba-tiba menurun drastis atau tiba ini, itu menjadi fenomena. Tapi misalnya ada berita viral beberapa media yang mengatakan target zakat di sini terpenuhi sementara di sana tidak terpenuhi, padahal kondisinya bagaimana misalnya itu ya. Jadi harus berbasis data, bukan asumsi semata. Yang kedua, setelah itu buat rumusan masalah terkait fenomena. Jadi pertama buat fenomena, yang kedua rumusan masalah terkait fenomena. Jadi Ibu belum menugaskan untuk mencari judul. Itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini ya, walaupun kita tidak bisa interaktif, kalian boleh melakukan interaktifnya nanti, boleh ditanya di grup ya, di WA grup kita. Mohon maaf karena dari tadi susah sekali mau online, jadi Ibu buat rekaman ini ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silahkan nanti slide-nya akan Ibu tayang di grup ya, tugasnya ada di bagian akhir. Silahkan pahami dan kerjakan. Terima kasih.